wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Aratuni, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Palangkaraya. Perkenankan saya menyampaikan paparan review SAKIP Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya. Penjabaran RPJM kami meliputi visinya adalah terwujudnya Kota Palangkaraya menjadi kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua. Sedangkan misinya adalah mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat, smart society atau masyarakat cerdas. Dalam hal ini merupakan misi yang kedua dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Kemudian tujuan RPJMD kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran RPJMD meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan organisasi perangkat daerah BPPRD Kota Palangkaraya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan sasaran OPD meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kemudian tujuan dan sasaran organisasi pemerintah daerah kami, perangkat daerah kami, itu meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan sasaran meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Indikatornya adalah persentase pajak retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan persentase daripada berapa besar penerimaan pajak dan retribusi daerah dibagi dengan jumlah PAD ya secara keseluruhan. Dan untuk ini memang kami mengembangkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, baik inovasi pajak berupa database, penyelesaian database, kemudian pemasangan alat perekam usaha. Selanjutnya, pohon kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian tujuan meningkatnya kemandirian keuangan daerah, tujuan SOPD kami. Kemudian sasarannya adalah meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan indikator kinerja utamanya adalah persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dan ini diturunkan menjadi 3 program, 2 program utama. Yang pertama adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kota dan program pengelolaan pendapatan daerah. Program penunjang umum pemerintahan daerah meliputi sasaran program meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan. Indikator programnya adalah nilai SAKIP perangkat daerah dan jumlah temuan yang ditindaklanjuti menurun. Kemudian program pengelolaan pendapatan daerah dengan sasaran program adalah meningkatnya pendapatan asli daerah. Indikator programnya adalah jumlah laporan peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Refocusing anggaran tahun 2021 ini SOPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya mendapatkan pergeseran dari sebelum pergeseran total belanjanya adalah 16 miliar 824 juta 233.102 rupiah. Sesudah pergeseran menjadi 16 miliar 355 juta 283.602 rupiah atau berkurang kurang lebih 468 juta 949.500 rupiah atau berkurang 2,79%. Secara umum bisa digambarkan bahwa apabila kita rangkum dari visi SOPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah terwujudnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang profesional,
berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah. Misinya ada 4. Yang pertama, optimalisasi potensi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, mewujudkan aparatur pajak daerah yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah menjalin jejaring kerja atau networking dan koordinasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Sasarannya adalah meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Strategi yang kami lakukan ada 2, yaitu yang pertama, meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan yang kedua adalah pengembangan sistem pelayanan dan informasi pajak daerah berbasis IT atau informasi teknologi. Yang selanjutnya adalah arah kebijakan. Arah kebijakannya juga ada 2. Yang pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta yang kedua adalah penerapan pelayanan dan pengelolaan berbasis informasi teknologi. Permasalahan dan isu strategis yang ada pada kami itu kami bagikan 2 bagian. Yang pertama, secara internal, ini yang sangat strategis adalah 3 isu. Dalam eksternal ini, yang pertama, kemampuan sumber daya manusia yang masih belum optimal. Yang kedua juga adalah jumlah pegawai yang masih belum proporsional dengan beban tugas. Dalam hal ini menyangkut perumus kebijakan, pelayanan, pendata, penilai, penagih, pengelola informasi, dan bendahara. Serta yang ketiga adalah isu internal. Isu strategis secara internal adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan secara eksternal, ini muncul dari ketaatan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak, melapor dengan benar, sekaligus membayar kewajibannya. Ini terjadi hambatan karena adanya penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.